Salam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kembali duduk bersama-sama meneruskan kajian kita tentang masih di Kitabul Janaiz, bab yang membahas tentang jenazah-jenazah. Kemarin kita sudah menyelesaikan tentang penguburan jenazah sampai talqin dan lain sebagainya. Ini tinggal satu bab aja, yaitu tentang Kitabut Ta'ziyah. Semoga bisa selesai hari ini, semoga bisa selesai hari ini, dan semoga nantinya kita bisa realisasikan kelompok-kelompok, bikin kelompok-kelompok pengurusan jenazah dari kaum perempuan agar semakin banyak atau setidaknya aurat-aurat perempuan yang ada di sekitaran kita ini setelah mereka meninggal selalu bisa kita jaga, agar mereka terhormat di sisi manusia, juga terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala, agar mereka menjadi hamba-hamba yang mati, istilahnya kembali kepada Allah taala dengan penutupan yang sempurna, dengan penutupan yang sempurna, dengan penutupan bukan cuman dohirnya saja yang tertutup, tapi juga aib-aibnya tertutup, dosa-dosanya tertutup, segala sesuatu yang tidak patut untuk disingkap kita bisa mengendalikan atau kita bisa meminimalisir agar aib-aibnya ini tidak terbongkar atau tidak banyak orang yang mengetahui hal tersebut. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan, man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang nutupi aib orang muslim, maka nanti di akhirat Allah Ta'ala yang akan nutupi aibnya dia. Allah Ta'ala yang akan menghapuskan dosanya. Seperti yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW, nanti ada hamba-hamba yang ketika dipanggil sama Allah Ta'ala berbisik atau berbicara dengan pelan sekali kepada hamba tersebut sambil mengatakan, bukankah engkau pernah melakukan dosa ini di waktu ini, ke jam sekian, di tempat ini? Gak ada orang yang tahu, gak ada orang yang melihat, gak ada orang yang menyaksikan hal tersebut. Padahal aku maha melihat, padahal aku maha menyaksikan, padahal aku maha mendengar. Aku tahu persis itu adalah dosa-dosamu, itu adalah maksiat-maksiatmu, tapi karena kamu nutupi aib-aib hambaku yang lainnya, hari ini aku tutup aibmu juga. Hari ini ndak aku singkap dosamu yang ini. Hari ini nggak akan aku beritahukan kepada halayak ramai tentang maksiat yang pernah kamu lakukan sendirian tersebut. Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan, termasuk salah satu dosa yang tidak terampuni, salah satu dosa yang tidak terampuni adalah dosanya seseorang yang dia lakukan, yang dia lakukan tanpa ada orang yang mengetahui, ditutupi sama Allah Ta'ala aib dari dosa tersebut, tapi ternyata dia sendiri yang mengungkapkannya. Dia sendiri yang cerita-cerita sama orang, dia sendiri yang ngumbar aibnya dia. Kalau masalah dosa antara diri seseorang dengan Allah Ta'ala, gampang, Allah Ta'ala nutupinya gampang. Tapi kalau sudah nanti di akhirat ternyata ada hamba-hamba lain yang mengatakan, ya Allah, bukankah dia pernah melakukan ini dan ini? Kamu tahu dari mana? Dia sendiri yang cerita sama saya, dia sendiri yang curhat sama saya, dia sendiri yang pernah ngomong tentang dosanya itu kepada saya. Mana kok ndak ada tampilannya di layar, kok nggak ada? Mana kok ndak disiarkan Allah Ta'ala, kenapa kok ndak nyiarkan tentang
aibnya dia yang itu. Karena dia sudah bangga dengan dosanya tersebut di dunia, maka Allah Ta'ala nggak bisa, istilahnya nggak bisa mencegah lagi. Ini dosa yang sudah terlanjur diketahui orang banyak, mau ditutup-tutupi, sudah terlalu banyak saksi mata, sudah terlalu banyak telinga yang mendengar, sudah terlalu banyak orang yang tahu, akhirnya ngapusnya jadi sulit, menghapusnya jadi sulit. Jadi masih mending kalau ada orang melakukan dosa diem-diem, itu masih mending ketimbang melakukan dosa terang-terangan, apalagi sambil berbangga diri, sambil menganggap bahwasannya itu adalah sesuatu yang keren. Pokoknya zaman saya ini kabeh di live streaming, semuanya di live kan, semuanya direkam, sampai aib-aibnya dia yang terdalam pun diumbar kepada orang banyak. Piye caranya menghapus itu gimana? Kalaupun misalkan mau nobati dosa tersebut, caranya untuk menghapuskan jejak dari dosa itu tadi gimana? Gimana caranya menghapuskan jejak dari dosa-dosa tersebut? Na'udzubillahi min dzalik. Mugi-mugi Allah Ta'ala nutupi aib kita semuanya. Mugi-mugi Allah Ta'ala menghapus semua kesalahan yang pernah kita lakukan, masa lalu kita, segala sesuatu yang pernah menjadi riwayat hidup kita yang elek-elek, yang jelek-jelek. Semoga sama Allah Ta'ala diganti jadi baik-baik semuanya. Semoga semuanya diganti, dari catatan dosa diganti catatan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini masih ada beberapa permasalahan yang terkait dengan penguburan jenazah. Jadi dikatakan di sini masailu fid dafan, beberapa permasalahan tentang penguburan. Yang pertama dibahas sama beliau adalah yundabu ayyamkuth jama'atun ba'da dafni yas'aluna lahu tathbit wa yastaghfiruna lah. Disunnahkan setelah selesai proses penguburan jenazah, jenazahnya sudah dikuburkan, dimasukkan ke liang lahat, diuruk, diuruk pakai tanah, sampai seluruh badannya tertutup, semua halnya sudah tertutup. Maka disunnahkan juga orang-orang yang ngikuti jenazah itu tadi, yang ikut menguburkan itu tadi, paling enggak jamaatun, jadi ada sekelompok orang yang tetap berdiri diam walaupun sudah bubaran, sudah bubaran, orang-orang sudah pergi, tapi paling enggak sisakan beberapa orang yang duduk di tempat tersebut. Guna apa? Yas'aluna lahut tathbit, untuk mintakan, istilahnya doakan untuk si mayit, doakan kepada Allah Ta'ala untuk si mayit agar orang ini tadi ditetapkan lisannya untuk bisa jawabi pertanyaannya malaikat mungkar dan juga nakir. Wa yastaghfirunalah, dan juga untuk mintakan ampun kepada Allah Ta'ala kepada orang tersebut, walaupun cuma satu orang, walaupun cuma satu orang, dan sebaiknya itu keluarganya sendiri, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah selesai, setelah orang bubaran semuanya, beliau tetap berdiri di hadapan kuburannya si mayit ini tadi, sambil mengatakan, ya fulan bin fulan, ya fulan bin fulan, ya fulan bin fulan, qul la ilaha illallah, qul la ilaha illallah, qul la ilaha illallah. Itu diulang-ulang sama Nabi Muhammad SAW. Ya fulan, qul rabbi Allah wa dini Islam wa Nabi Muhammad. Nanti kalau malaikatnya datang, katakan aku adalah hamba yang beriman kepada Allah Ta'ala, agamaku Islam, nabiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dinteni dhisik. Katanya Nabi Muhammad, al-an yus'al, karena dia sekarang sedang ditanyai sama dua malaikat. Kalau misalkan jenengan pernah dengar ada hadis yang mengatakan sesungguhnya malaikat mungkar nakir itu datang ketika sandalnya orang-orang itu beranjak pergi. Itu hanya permisalan aja, itu hanya permisalan saja, bahwasanya malaikat mungkar nakir itu begitu cepatnya datang ketika seseorang itu sudah masuk ke liang lahat. Jadi dikembalikan lagi rohnya ke dalam jasadnya dan ditanyai oleh malaikat mungkar nakir. Kalau dia adalah hamba-hamba yang baik,
tempatnya, istilahnya tempat kuburannya itu diluaskan sama Allah Ta'ala. Sedangkan mereka-mereka yang tidak baik, maka mereka akan dihimpit oleh tanah-tanah yang ada di dalam kuburan tersebut. Mugi-mugi kabeh luas semuanya kuburan. Setelah itu yang kedua, yahrumu dafnul itsnain min jinsain biqabrin wahid haitsu la mahramiyah. Haram juga hukumnya menguburkan dua orang yang berbeda jenis dan tidak ada hubungan mahramiyah di antara mereka. Istilahnya bukan suami istri, bukan kakak adik, bukan ibu sama anak, kok dikuburkan di dalam satu liang lahat, hukumnya adalah haram. Siapa ini? TTM-nya, nopo TTM? Temen tapi mesranya dia. Jadi laki perempuan meninggal bareng, istilahnya meninggal bareng. Apanya ini? TTM-nya. Nah, dikuburkan sudah siji timbangannya kesel-kesel. Apa bikin liang lahat dua, jadi satu aja nggak boleh. Haram hukumnya. Haram hukumnya menguburkan dua jenis. Dua. Kalau laki sama laki masih boleh. Perempuan sama perempuan juga masih boleh. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika perang Badar. Ketika perang Badar itu kan korban dari orang Muslim ini kan banyak sekali. Dan para sahabat semuanya yang hidup pun mereka terluka parah. Yang tangannya patah, yang matanya copot dan lain sebagainya. Istilahnya kondisinya pun juga luar biasa capek dan luar biasa terluka parah. Jadi kalau harus nguburkan satu orang digalikan kuburan satu orang digalikan kuburan satu terlalu sulit. Akhirnya Nabi Muhammad SAW suruh bikin liang lahatnya itu yang besar sekalian aja. Masukkan di dalam kuburan tersebut 3 orang, 4 orang sekalian tidak apa-apa. Sama Nabi Muhammad disuruh seperti itu. Akhirnya para sahabat nanya, ya Rasul, yang kita masukkan duluan yang mana ya Rasul? Katanya Rasulullah, yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Saya ngakeh hafalan Al-Qur'annya masukkan duluan. Nah, Dewi ndak komanan nih. Mesti keri. Jadi yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya suruh masukkan, misalkan ini hafal 30 juz, masukkan paling awal. Setelah itu yang 25 masukkan lagi. Yang 20 masukkan lagi. Nah, jadi satu kuburan, satu lubang itu bisa sampai 3-4 orang sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Ndak pakai dimandiin, cuman dikafani dan dimasukkannya itu seperti itu. Jadi boleh sebenarnya satu kuburan 2 orang, 3 orang, 4 orang itu boleh. Cuman kalau misalkan nggak ada hajat juga nggak boleh. Istilahnya ngeten, misalkan tak bikinkan kuburan gede pisan, dimasukkan misalkan suami istri, suaminya meninggal duluan dimasukkan. Iki ojo dipanggoni dhisik ya, engko dingge bojoku misalkan gitu. Nah, kalau misalkan aman, istilahnya bisa jamin tidak akan ada perubahan, tidak akan ada aibnya dari si mayat awal yang akan tersingkap dan lain sebagainya, boleh aja. Tapi kalau sampai wasiat saya nanti kuburkan jejer sama istri saya, tapi istilahnya kita tidak yakin ini keadaannya ini bakalan kayak apa, jangan-jangan masih begini, nah jangan-jangan nanti keciuman bau busuknya dan lain sebagainya, maka sebaiknya boten. Jadi sebaiknya, jadi misalkan baru meninggal sebulan 2 bulan itu kan rawan masih busuk gitu. Kecuali kalau sudah setahun atau 2 tahun, itu biasanya sudah hancur semuanya. Sudah hancur semuanya. Bahkan kalau di Arab Saudi sana biasanya orang kalau sudah meninggal setahun 2 tahun itu yunbash. Maksudnya yunbash itu jadi digali lagi kuburannya untuk dimasuki jenazah baru. Untuk dimasuki jenazah baru. Makanya Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki serta abahnya beliau, Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi, Habib Muhammadnya dan Habib Alwinya, itu termasuk kuburan-kuburan di Mekah sana yang dipatenkan sama pemerintah Arab Saudi. Kenapa kok seperti itu? Karena dikatakan setelah beliau meninggal setahun dibuka seutuh. Dibuka lagi tahun kedua utuh, dibuka lagi tahun ketiga utuh.
sampai 3 tahun utuh akhirnya dipatenkan. Makanya kalau jenengan ngelihat di sana, nggih, kok ada kuburan-kuburan yang sudah dikasih tanda istilahnya ndak boleh dimasuki jenazah lagi, itu karena mereka sudah dibuka berkali-kali dan ternyata jenazahnya itu masih utuh. Nggih, itu Sayyid Muhammad seperti itu, abahnya beliau Sayyid Alwi pun juga seperti itu. Nggih, makanya orang-orang Arab Saudi ndak ada yang bisa komentar. Mereka yang menganggap Habib Muhammad ini, Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki ini yang rutinannya senengane burdan, senengane tahlilan. Enggak tahlilan sih, di sana enggak ada tahlilan. Tahlilan kan karyanya orang Indonesia. Nggih. Jadi baca maulid tiba, baca maulid azab, baca maulid macam-macam beliau baca, enggak ada yang bisa ngomong. Nggih. Enggak ada yang bisa mengatakan ini orang ahli sesat, orang enggak bisa. Kuburannya berkali-kali dibongkar dan jenazahnya itu masih utuh. Masih utuh. Jadi akhirnya tidak bisa dimasuki jenazah baru karena di Arab itu kan panas, Bu. Jadi biasanya tempat yang panas ini jasad itu semakin cepat untuk hancur, semakin cepat untuk hancur. Makanya setiap 1 tahun biasanya dimasuki jenazah baru, seperti itu keadaannya. Namanya nabsh. Nanti kita juga akan bahas tentang an-nabshu atau bongkar jenazah, bongkar kuburan itu boleh apa enggak. Jadi haram hukumnya menguburkan 2 jenis orang, laki-laki sama perempuan dikubur di satu kuburan dan mereka tidak ada hubungan mahramnya, itu tidak boleh. Setelah itu yang ketiga, yukrahul julus ala qabri muslim wad'uhu wal ittika'u alaihi. Makruh hukumnya duduk di atas kuburan. Duduk di atas kuburan, nongkrong yuk di mana? Kuburan. Gowo kopi, gowo gorengan, gowo ke atas kuburan. Ini orang Indonesia dong. Saya ngeliat ada foto di internet kok ngopi, dangdutan loh ning gone kuburan. Nah, jadi kok saking enggak pripun nggih. Koyoke entek rasa yang harusnya ada, rasa normal yang harusnya ada di dalam hati manusia, ndak pantas, ini ndak boleh, ini ndak pantas, itu kayak sudah habis. Sampai ke tingkat itu ketika kita itu terlalu banyak mengabaikan aturan-aturannya Allah Subhanahu wa taala. Sama Allah taala dikunci pisan. Ora iso mikir, motone ndak iso ndelok, kupinge ndak iso ngrungokne. Itu keadaannya ketika seseorang itu sudah terlalu sering mengabaikan ajakan-ajakan ataupun juga bukti-bukti dari kemahakuasaannya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi min dzalik. Jadi hukumnya makruh, ndak sampai ke haram, nggak sampai ke haram, tapi hukumnya makruh. Sebisa mungkin kita ndak duduk di atas kuburan ataupun nginjak kuburan ataupun sandaran di kuburan. Senden neng kuburan. Jadi yasinan kesel senden gone kuburane sing sebelahe, jenengan yasinan tahlilan misalkan di keluarga, di kuburan keluarga, iki mumpung apik iki kuburane senden neng kono ngletak nggo bantal pisan. Makruh hukumnya, Bu, enggak sampai ke haram tapi hukumnya adalah makruh. Setelah itu yang keempat, la yukrahul masyu fil maqbarah bin na'li ghairil mutanajjis. Tidak makruh hukumnya pakai sandal di atas kuburan, dengan istilahnya jalan-jalan di kuburan pakai sandal, itu tidak makruh hukumnya. Tidak makruh hukumnya ghairil mutanajjis. Tapi sebaiknya sandal yang kita gunakan ini juga sandal yang suci, ndak kena najis. Masih di kuburan, walaupun di kuburan, sebaiknya kita jaga keadaannya itu tetap bersih. Bersih ala kuburan, bukan bersih ala masjid. Bukan terus kuburannya tak tekel kabeh ae. Enggak gitu juga. Bersih ini maksudnya karena orang kuburan itu kan orang takziah lalu lalang. Orang
doakan atau ziarah ke makam itu kan juga lalu lalang. Nggih, istilahnya ini nanti ada keluarga yang meninggal berbondong-bondong sampai 3 hari sampai 40 hari gitu, bolak-balik ke kuburan terus. Jadi kalau misalkan kita datang ke kuburan terus pakai sandal yang najis atau bawa najis ke tempat tersebut, tidak dibersihkan, kan mesak nih. Nggih, nanti ada yang duduk mungkin di tempat yang najis itu tidak ngerti kalau di situ ada najisnya dan lain sebagainya. Nggih, jadi tetap harus kita jaga kebersihannya. Nggih, kebersihan ala kuburan. Nggih, kebersihan ala kuburan. Ghairil mutanajjis. Setelah itu yang kelima, la ikrahu tajsisul qabr wa tabyiduhu wa bina'u nahwi qubbatin li hajah ka khaufi sarik aw saba' aw li ajlil kitabah li qabrin salihin wa illa fayukrah. Dikatakan di sini tidak makruh, nggih. Jadi tidak makruh tajsisul qabr. Nggih, tajsis itu nyemen kuburan. Nggih. Jadi kuburan di semen itu hukumnya ndak makruh, tapi harus ada hajatnya. Harus ada hajatnya. Apa itu hajatnya? Misalkan dia takut dicuri, kayak ada kan di sini kan ada ambil tali pocongnya lah, ambil opo-opo. Nah, kalau di tempat-tempat yang tidak aman dari hal-hal yang semacam itu boleh aja. Tajsisul qabr min sarik au sabo, atau misalkan banyak hewan buas. Au li ajlil kitabah, atau karena kita mau naruh tulisan, naruh tulisan. Jadi nisan, misalnya kayak yang seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di atas kuburannya Sayyidina Utsman bin Maz'un. Utsman bin Maz'un ini salah satu sahabatnya Nabi, orang muhajir yang pertama kali meninggal di negeri Madinah. Orang yang pertama kali meninggal di negeri Madinah. Jadi dikuburkan sama Nabi Muhammad, dikasih patokan, dikasih patokan. Ini kuburannya akhi, ini kuburannya saudaraku. Setelah itu katanya para sahabat, katanya para ulama, ya kalau di tempat yang masih kosong, tidak ada kuburan, dikasih 1-2 masih bisa kita titen. Oh, ini kuburan ini kuburan ini kuburan. Lek wis dadi pemakaman umum, kan otomatis harus ada nisannya dan harus ada tulisannya. Baru kita akan titen, oh ini kuburannya bapakku ini, nenekku ini, kakekku dan lain sebagainya. Nah, ngasih nisan dengan tulisan ataupun dikasih tanda apapun itu bentuknya, hukumnya adalah boleh. Hukumnya adalah boleh. Apalagi kalau ini adalah kuburannya orang soleh, yang orang-orang itu banyak datang mendatangi untuk istilahnya untuk tabarukan ataupun untuk ngambil berkah dan lain sebagainya, maka diperbolehkan. Makanya yang mengatakan kan banyak beredar kuburan yang sunnah itu sing ndak enek apa-apane, mek nisan cilik kayak di Mekah dan lain sebagainya. Kayak Mekah dan lain sebagainya. Itu mereka punya istilahnya itu memang sesuatu yang diajarkan sama Nabi Muhammad SAW di awal-awal cara nguburin manusia di Madinah. Jadi kuburan awalnya orang musyrik sama Nabi Muhammad diperlakukan seperti itu. Tapi juga tidak dilarang, istilahnya bukan berarti yang bikin ngasih tanda dan lain sebagainya itu adalah sesuatu yang melanggar syariat atau sesuatu yang haram hukumnya dan lain sebagainya. Boleh saja kalau ada hajatnya. Kalau tidak ada hajatnya, baru hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Setelah itu yang keenam, yusannu wad'u jaridatin khadra 'alal qabri lil ittiba. Sunnah hukumnya naruh sesuatu tumbuh-tumbuhan yang masih basah di atas kuburan. Kalau kita biasanya pakainya bunga atau daun-daun daun-daun bunga, habis itu dikasih air dan lain sebagainya. Boleh apa enggak yang seperti itu? Boleh. Hukumnya adalah sunnah, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau melewati satu kuburan, beliau ngambil jaridah. Di sana tidak ada kembang-kembang, Bu, tidak enek bunga menongo, tidak enek bunga apa, tidak ada. Yang diambil adalah jaridatun nakhl. Jadi pelepahnya kurma yang masih basah ditaruh sama Nabi di atas kuburannya orang tersebut. Ditanya sama para sahabat, kenapa 5 ya Rasul? Kenapa kok seperti itu ya Rasul? Karena katanya Nabi, ini orang sekarang
sekarang sedang diazab sama Allah Ta'ala, sedang mendapatkan siksa dari para malaikat. Yang aku lakukan ini meringankan apa yang sedang terjadi kepada dirinya. Sampai kapan ya Rasul? Sampai dia kering. Sampai dia kering. Jadi sampai pelepah kurma itu tadi kering, dia akan diringankan dari azabnya. Sahabat nanya lagi, apa yang bikin dia itu diazab ya Rasul? Katanya Nabi Muhammad, karena dia adalah orang yang meremehkan kencing. Orang yang ngeremehin kencing. Kalau pipis, kalau buang air kecil tidak dituntaskan. Sehingga ketika dia berdiri, istilahnya ketika dia selesai dari kencingnya sudah cebok, dikirain sudah bersih, padahal masih ada najisnya yang keluar. Akhirnya dia wudhu, pakai di badannya ketempelan najis. Sholat bawa najis, dan dia tidak sadar kalau sedang bawa najis. Kayak gimana caranya ya Rasul biar kita ini selesai menyelesaikan kencing itu? Caranya gimana? Kalau laki-laki falyantur dzakarahu. Kalau laki-laki maaf disentil 3 kali. Jadi jenengan kalau punya anak laki-laki mulai umur setelah disunat niku paling enggak umur 9 tahun atau 8 tahun diajarin. Kalau pipis Kak diginikan. Jadi diyantur ini namanya. Falyantur dzakarahu salasa marrat. Disentil 3 kali, enggak usah banter-banter. Jadi disentil 3 kali biar keluar semuanya pipisnya. Biar pipisnya itu keluar semuanya. Kalau perempuan gimana? 3 kali. Kalau dirasa masih belum tuntas juga ditekan perut bagian bawahnya. Kalau misalkan saya bisa baru tuntas itu kalau berdiri habis itu duduk lagi, boleh juga. Berdiri sebentar habis itu duduk lagi. Nah, yang penting gimana caranya biar pipis ini tadi selesai. Kalau sudah tuntas baru cebok. Kalau sudah tuntas baru cebok. Jadi seperti itu boleh aja. Orang Indonesia adanya kembang, DKI kembang boleh. Jadi jangan gampang-gampang nyalahkan orang lah istilahnya gitu. Ada ngelihat yang kayak gini, ada ngelihat kayak gini, ada ngelihat kayak gitu. Jangan istilahnya pertama itu jangan nyalahkan dulu. Jangan nyalahkan dulu. Kecuali kalau memang tentang sesuatu hal-hal yang sifatnya itu mubadir. Mubadir itu kayak saya ngelihat biasanya ngeprak nih nopo niku kendi apa tujuannya apa, buat apa kan kayak ndak ada maknanya kayak ndak ada maknanya, dan unsur bahayanya itu juga ada. Istilahnya kalau kita keprak terus habis itu nggak langsung dibersihkan, barangkali nanti ada anak kecil nginjek dan lain sebagainya, kan malah bahaya. Kalau misalkan masih sesuatu yang sifatnya itu masih ada kaitannya sama si mayit, masih ada kaitannya sama si mayit, dan itu sesuai dengan ajaran-ajaran yang diajarkan sama Nabi Muhammad SAW, jangan keburu-buru menyalahkan. Jangan keburu-buru nyalahkan, jangan ngelihat orang tahlilan, jangan ngelihat kok di takziah kok dicepai kopi atau jagung dan lain sebagainya. Ini apa? Jangan tanya dulu ini kenapa kok dikasih jagung, kenapa kok dikasih kopi. Kalau di tempat saya, biasanya orang baca 1 kopi itu untuk nandakan 10 kali kulhu. Baca al-ikhlas 10 kali dimasukkan, 10 kali dimasukkan. Sampai dikumpulkan nanti kalau bisa mencapai 10.000 digoreng kopi ini dipakai untuk jamu orang-orang yang tahlilan dan lain sebagainya. Kan nggak ada unsur mubazirnya sama sekali. Nggak ada uang yang terbuang sia-sia dari hal tersebut. Dan memang anjurannya itu cuman caranya aja kan. Cuman caranya aja kopi ini sebagai bentuk tondo baca kulhu 10 kali. Pakai beras boleh? Boleh. Pakainya jagung boleh? Boleh. Apa nih?
Kacang hijau boleh nggih. Adas boleh nggih, lek gelem milih sito. Merica boleh nggih. Lek gelem tangane bar ngono mambu merica. Nggih. Silakan nggih, boleh aja. Tapi yang penting ndak dibuang nggih. Yang penting habis itu ndak dibuang, ndak istilahnya ndak dibuang begitu saja, masih dipakai untuk kemanfaatan di dalam acara ataupun di luar acara. Ya, ataupun di luar. Jagungnya bar ngono tak pakakne doro, boleh, silahkan. Oke. Tapi kalau untuk hal-hal yang sifatnya itu mubadir kayak saya ngelihat, maaf istilahnya kayak orang manten terus disuruh nginjet telur dan jenengan goreng, jenengan dadar gelem sing gelem akeh yang mau makan itu banyak. Kenapa kok telur harus diinjek? Kenapa kok telur itu harus diinjak? Jadi kalaupun misalkan nggak bisa merubah, jenengan geser. Kalau nggak bisa merubah, istilahnya ada orang-orang yang perlu kita jaga perasaannya, apalagi orang-orang tua biasanya gitu. Kudu enek apa, kudu enek sajen sing enek saya pernah dengar harus ada ini napa kotake kudu enek bakpone. Kenapa? Ben dadi bantal, nggih. Terus dikasih pisang, buat apa? Gulingnya, nggih. Kayak gitu-gitu itu kan cuman istilahnya ya ada ndak apa-apa, ndak ada pun juga ndak apa-apa. Nggih, ada ndak apa-apa, ndak ada pun juga ndak apa-apa. Tapi kalau misalkan kita mengadakannya itu ndak memberatkan kita dan akan menjaga perasaannya orang-orang tua, lebih baik kita lakukan. Ya, lebih baik kita lakukan. Cuman itu catatannya, jangan dibuang-buang. Jangan ada kemubadiran, nggih. Bikin kopi ya diombe, nggih. Bikin tumpeng-tumpengan seperti itu ya dimakan, nggih. Dipakai untuk jamu tamu, dipakai untuk makan keluarga dan lain sebagainya. Jangan terus bikin apik ditunggu sampai busuk habis itu dibuang. Jangan, nggih. Jangan yang seperti itu. Nggih. Jadi yusannu wa jaridatin khadra 'alal qabri lil ittiba. Setelah itu yang ketujuh tusannu ziyaratul kubur lidzakari mutlaqan. Nggih. Ziarah kubur itu untuk laki-laki hukumnya adalah sunnah secara mutlak. Kenal ndak kenal, tahu ndak tahu, kalau dengar ada orang meninggal, sunnah untuk ikut serta, sunnah untuk datang menziarahi bahkan. Nggih. Jadi kalau untuk laki-laki hukumnya sunnah secara mutlak. Tahu ndak tahu iki kuburane sapa, ini siapa dia pengen takziah ke situ, pengen datengin, pengen doain, boleh, silahkan. Nih, boleh, silahkan. Jadi kalau untuk laki-laki hukumnya sunnah secara mutlak. Wa ammal mar'ah, tapi kalau untuk perempuan fatusannu laha li ziyarati nabi. Kalau perempuan ada aturannya, ndak mutlak kepada siapapun dia berziarah, tapi boleh disunnahkan ziarah kepada Nabi, terutama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jenengan sudah sampai Madinah, jangan sampai ndak ziarah, nggih. Jangan sampai ndak ke Raudhah, jangan sampai ndak nyempatkan waktu untuk mengucapkan salam ataupun ziarah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perempuan hukumnya sunnah, ziarah kepada Nabi, nggih. Nabi Muhammad terutama. Nabi-nabi yang lain boleh apa ndak? Boleh, nggih. Jangan ke Yaman misalkan, datang ke tempatnya Nabiullah Saleh, boleh. Datang ke tempatnya Nabiullah Hud, boleh. Nggih. Ada juga nabi di sana panjang sekali kuburannya, namanya Nabi Hadun. Nggih. Bukan rasul tapi nabi. Bukan seorang rasul tapi nabi, beliau adalah putranya Nabiullah Hud. Jenengan ke Jeddah, nggih, datang ke tempat makamnya Nabiullah Adam, silahkan. Nggih. Ke Palestina, doa ziarah ke nabi ini, silahkan. Nggih. Hukumnya adalah sunnah. Kalau perempuan sunnah mendatangi, kalau mau ziarah, nggih, istilahnya ziarah, maka ziarah kepada nabi, ziarah kepada orang soleh, nggih. Ziarah sama kerabat sendiri, hukumnya adalah sunnah. Tapi kalau mau ziarah ndak ngerti siapa yang diziarahi, nggih, jenengan teng pundi? Pokoknya aku neng makam umum tak dongakne kabeh.
nggak sunnah. Kalau perempuan hal yang seperti itu tidak sunnah, harus ada yang dituju. Nggih, kepada Nabi, kepada orang soleh. Ya, orang soleh ini siapa? Kayak misalkan tempatnya kuburannya kiai-kiai, kuburannya wali-wali, ya orang-orang yang memang ketahuan setelah kematiannya bahwasanya mereka adalah orang-orang yang punya tempat tinggi di sisi Allah Ta'ala. Silahkan dengan ziarah Ampel, ziarah ke Sunan Bonang, ziarah Sunan Giri. Sunan-sunan itu hukumnya adalah sunnah untuk perempuan, tapi tetap adabnya bepergian itu juga tetap harus dijaga. Maksudnya gimana? Ojo terus aku jadi ustazah sunnah nggih, bar iki sepeda motoran dhewe marang Gresik. Ke Gresik sendiri, ke Sunan Giri sendiri, sampai ke Ampel sendiri, tidak boleh. Tetap pakai rombongan, ada mahramnya. Walaupun kalaupun misalkan sekiranya nggak bawa orang laki pun, kalau misalkan nggak pengen bawa orang laki, ini pengen ibu-ibu tok jamaah majelis, satu majelis semuanya berangkat bersama. Opsi utamanya atau istilahnya harusnya utamanya harus ada mahram walaupun cuma satu orang. Ya, walaupun cuma satu orang. Misalkan salah satu di antara jenengan, ketuanya atau pengurusnya bawa suaminya atau bawa anaknya. Dia yang bawa mahram, yang lainnya ngikuti perempuan tersebut. Atau kalau enggak gitu bikin jamaah besar sekalian. Sak bis. Satu bis yang sekiranya aman fitnah, yang sekiranya tidak akan tidak tersesat bareng-bareng lah istilahnya. Niate arep ziarah wis ngene menggok ning gone dangdutan bareng-bareng ya. Itu biasanya kalau rombongan banyak mesti ada yang tidak setuju. Dhewe lho niate ziarah kok malih moro ning gone dangdutan iki piye. Biasanya mesti akan ada yang protes. Ndak roh lek jamaah sana nggih. Mufakat kabeh mau ke tempat ini, insyaallah enggak. Jadi kalau bisa opsi utamanya kalau jenengan ziarah bareng-bareng perempuan harus ada mahramnya. Harus ada mahramnya satu orang. Satu orang aja enggak apa-apa. Atau kalau enggak gitu rombongan bareng-bareng. Rombongan bersama-sama untuk berziarah. Sunnah hukumnya. Ziarah Nabi sunnah, ziarah orang soleh sunnah. Guru saya ketika ditanya, karena beliau itu setiap Jumat itu mesti pergi ke Zambal. Zambal itu kuburannya habaib yang ada di Tarim sana. Ditanya sama satu orang yang tidak setuju sama ziarah, katanya beliau, kenapa ngapain Beb? Kok ziarah rutin setiap minggu itu kenapa? Apa faedahnya kita duduk sama orang mati yang tidak bisa kita tanyain apa-apa? Katanya beliau, saya mendingan duduk sama orang mati yang hatinya hidup ketimbang duduk sama orang hidup tapi hatinya mati. Saya mendingan duduk sama orang-orang ini, orang-orang yang riwayat hidupnya luar biasa indah, yang kehidupannya itu penuh dengan hikmah-hikmah, yang kehidupannya itu penuh dengan teladan di dalam berumah tangga, teladan di dalam keilmuannya, teladan di dalam muamalahnya, teladan di dalam zikir wiridnya. Saya mendingan duduk sama orang-orang ini ketimbang duduk sama orang-orang hidup tapekno pikirane pokoknya mangan enak, klambi apik, dolan tamasya dan lain sebagainya. Ketimbang sama orang-orang kayak gini, saya mendingan duduk sama orang mati aja. Katanya beliau seperti itu. Ndak pakai dalil ayat firman Allah Ta'ala, hadisnya Nabi ini, nggak pakai gitu. Dijawab seperti itu sama beliau. Setelah itu yang ke-8, yahrumu naqlul mayyit li ghairil baladil lati mata fihi illa idza kana bi qurbi Makkah awil Madinah aw Baitul Maqdis aw ghairiha min maqabiris sulaha fala yahrumu bal yusan. Haram hukumnya mindahkan jenazah yang sudah dikubur dari satu kota ke kota yang lainnya. Sudah dikubur kalau belum dikubur lain lagi ceritanya. Jadi misalkan ada orang Tulungagung meninggalnya di Banjarmasin misalkan, keluarga mengatakan wes dibawa ke sini aja. Nah, silahkan. Karena belum dikubur. Meninggalnya di Jakarta mau dikuburkan di Tulungagung, silahkan. Karena belum dikubur. Tapi kalau sudah dikubur, haram hukumnya dipindah dari satu kota ke kota yang lainnya kecuali kalau bikur di Makkah. Kalau meninggalnya itu dekat sama Mekah,
Setelah itu keluarga mengatakan, baru dikuburkan, ayo kita pindah aja, kita kuburkan di Mekah, atau dikuburkan di Madinah, atau dikuburkan di tempat-tempatnya orang ya dekat kuburannya orang-orang soleh. Boleh, silahkan. Kayak ada seorang ulama itu, ada seorang ulama, saya lupa namanya siapa. Beliau ketika meninggal dunia, salah satu muridnya ini mimpi. Apa? Ma fa'alallahu bik, apa yang Allah Ta'ala hadiahkan kepada engkau wahai Syekh. Katanya beliau, Allah Ta'ala begitu saya dikuburkan, Allah Ta'ala ngampuni 10.000 jenazah depan saya, 10.000 jenazah belakang saya, 10.000 jenazah samping kanan dan samping kiri saya. Mereka-mereka yang sudah tercatat sebagai orang-orang ahli neraka, sama Allah Ta'ala diganti catatannya jadi ahli surga. Barokah dari si orang soleh ini tadi. Jadi dekat sama orang soleh itu hayyan au mayyitan, mereka hidup ataupun mereka mati, tidak akan ada ruginya, bahkan untungnya banyak banget. Jangan kalau dekat sama orang soleh, punya circle orang soleh, punya kumpulan orang soleh, hidup enak, mati tambah enak. Mati pun juga tambah enak. Jadi bahkan ketika sudah dikuburkan, kalau mindahnya itu maunya ke Mekah ataupun ke Madinah ataupun ke Palestina, ataupun ke Baitul Maqdis, au ghairiha min maqabiris sholaha, ataupun tempat-tempat yang di situ dikuburkan orang-orang soleh, fala yahrum bal yusan, ndak haram hukumnya, bahkan hukumnya adalah sunnah. Bahkan hukumnya adalah sunnah. Karena itu bahkan yang diminta oleh beberapa nabi, beberapa nabi minta, Nabi Musa, qarribni ilal ardil muqaddasah, ya Allah matikan saya deket-deket sama negeri Palestina, negerinya para nabi. Jadi boleh yang seperti, cuman itu tadi masih aman jenazahnya, tidak terus sebulan setelah kematiannya atau 2 bulan setelah kematiannya dibongkar arep dipindahne, jangan seperti itu. Tidak selesai ternyata, kamu takziah belum selesai, halatun nabsyul mayyit juga belum, tidak apa-apa, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Mugi-mugi barokah semuanya, mugi-mugi lebih ngerti, lebih paham, lebih bisa menerima dengan perbedaan. Oh ini kebiasaannya begini, kebiasaannya begini, kebiasaannya begini. Selama semua kebiasaan-kebiasaan itu tidak melanggar aturannya Allah, tidak melanggar aturannya Rasulullah, tidak ada unsur kemubadziran di situ, tidak ada makan hak orang lain di situ, tidak ada hal-hal yang melenceng dari aturan-aturan agama, maka itu semuanya adalah sesuatu yang harus kita berlapang dada menerima perbedaan tersebut. Jangan gampang-gampang nyalahkan, jangan gampang-gampang bid'ahkan, jangan gampang-gampang menvonis orang itu ahli neraka. Jangan-jangan bukan mereka yang ahli neraka, jangan-jangan kita yang kurang belajarnya. Belajar terus biar lebih ngerti, biar lebih luas pandangannya, biar lebih gampang, istilahnya biar lebih luas hati kita untuk menerima perbedaan-perbedaan yang seperti itu. Karena sesungguhnya semua muslim itu harapan untuk selamat itu selalu jauh lebih besar ketimbang harapan mereka untuk tersesat. Jadi kalau bisa bikin orang masuk surga, kenapa harus bikin orang itu masuk neraka? Kalau bisa bikin nyenengkan orang, kenapa harus nakut-nakuti orang? Karena kalau misalkan kita bisa menganggap mereka itu orang-orang yang benar, kenapa kita harus menganggap mereka itu orang-orang yang salah? Mugi-mugi semuanya diampuni sama Allah Ta'ala, dikasih keadaan yang indah hidup dunia dan juga akhiratnya, dikasih keadaan indah antara dirinya dengan orang-orang yang sekitarnya, dikasih kehidupan, pikiran, hati yang luas untuk menerima setiap hal yang datangnya dari Allah dan datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.